Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah oleh sebab kita mau merayakan keselamatan besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Kita tiba pada pasal 19. Kita akan baca ayat 45 sampai pasal 20 ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, mari saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Ayat-ayat yang sudah kita baca itu menceritakan kelanjutan setelah Yesus masuk ke Yerusalem dengan dieluk-elukan. Dan peristiwa-peristiwa ini memulai apa yang disebut dengan minggu penangkapan Yesus, minggu pengadilan Yesus, dan minggu penyaliban Yesus. Kita melihat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan secara resmi dia mengumumkan kedatangannya sebagai seorang Mesias. Dia dieluk-elukan, dia menunggang seekor anak keledai muda beban yang belum pernah digunakan sama sekali. Orang-orang mengeluk-elukan dia, Hosana yang datang dalam nama Tuhan, Hosana Raja yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi ini telah merisaukan hati ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala. Mereka sempat meminta Yesus untuk menutup mulut orang-orang yang mengeluk-elukan dia, tetapi Yesus berkata, kalau mereka tutup mulut, maka batu-batu ini akan berteriak mengatakan hal yang sama. Nah, sesampai di Yerusalem, Yesus melakukan tindakan yang sangat radikal, dan ini pernah dilakukannya 3 tahun sebelumnya
pada waktu dia mengawali pelayanannya. Dia masuk ke bait suci dan dia menyucikan bait suci, dia mengusir pedagang-pedagang, dia menjungkir balikkan meja para pedagang. Dan dia mengatakan bahwa rumahku harus menjadi rumah doa. Mengapa engkau menjadikan sarang penyamun? Dan ini adalah tindakan Yesus, perkataan Yesus yang mengganggu pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Mereka begitu marah kepada Yesus sampai-sampai dikatakan mereka ingin membinasakan Yesus. Dan pada hari itu ketika Yesus sampai di Yerusalem, dia tiap-tiap hari ada di bait suci untuk mengajarkan firman Allah, untuk memberitakan Injil kepada rakyat pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat satu kejadian yang sangat luar biasa. Dan saya mau mengajak kita melihat ada dua kelompok orang yang merespon Yesus secara berbeda. Yang pertama adalah rakyat, yang disebut dengan orang banyak. Ini golongan rakyat jelata. Mereka begitu terpikat kepada Yesus. Mereka begitu ingin mendengarkan Yesus. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Karena mereka punya pengharapan bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan pada waktu itu. Ini adalah orang-orang yang tiap hari ingin mendengarkan Yesus. Sekalipun kita tahu bahwa tidak sampai 5 hari mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Ini kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua adalah para pemimpin Yahudi, para pemimpin agama Yahudi. Mereka adalah tua-tua bangsa Yahudi, mereka adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka begitu marah terhadap Yesus, tidak dapat menerima atas apa yang terjadi. Tidak bisa menerima atas apa yang dikerjakan Yesus. Ya, pengusiran para pedagang di bait suci telah menjungkir balikkan apa yang biasa mereka lakukan. Telah merubah gaya hidup mereka. Mereka tidak senang dengan pengajaran-pengajaran Yesus yang bertentangan dengan pengajaran-pengajaran mereka. Kita melihat konflik di sini, saudara. Pagi ini saya akan mengemukakan tentang sikap pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini. Mereka begitu marah, mereka begitu benci kepada Yesus, bahkan ingin membinasakan Yesus, sebab Yesus datang dengan otoritas, datang dengan kuasa, datang sebagai Mesias, datang dan menyucikan bait Allah dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang biasa mereka ajarkan. Konflik yang besar sedang terjadi pada waktu itu. Sehingga pada satu waktu ketika Yesus mengajar, orang-orang ini datang dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, dari sini kita bisa melihat masalah apa yang menyebabkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi begitu membenci Yesus, begitu marah dengan apa yang terjadi pada waktu itu, sampai-sampai ingin membinasakan Yesus. Masalahnya ada pada kuasa Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Masalahnya ada pada otoritas Yesus. Siapa Yesus yang tiba-tiba datang lagi ke Yerusalem? Datang dengan dieluk-elukan, dan ini menyakiti hati para pemimpin bangsa Yahudi. Karena perhatian orang tertuju kepada Yesus. Lalu Yesus melakukan tindakan-tindakan yang biasa mereka lakukan, mengubah cara pikir mereka, mengubah cara hidup mereka. Siapa Yesus? Mereka tidak senang sebab hidupnya diganggu oleh Yesus. Apa yang biasa dilakukan diganggu oleh Yesus. Dan Yesus memberitakan Injil yang berbeda sepertinya dari apa yang mereka ajarkan. Masalahnya adalah bahwa perkataan Yesus yang berotoritas itu, tindakan-tindakan Yesus itu melawan otoritas mereka, saudara. Bayangkan, biasanya para rabi, para guru Yahudi yang dielu-elukan, yang dihormati, yang dihargai, tiba-tiba Yesus datang dan semua
semua mata tertuju kepada Yesus. Semua orang terpikat pada Yesus. Mereka sepertinya disingkirkan gitu saudara ya. Tidak diperhatikan lagi. Dan mereka begitu ingin mendengarkan Yesus, tidak ingin mendengarkan ahli-ahli Taurat mereka. Tidak lagi mau mendengar dari imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama mereka. Jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi begitu marah kepada Yesus sebab otoritas Yesus telah melawan otoritas mereka. Dan ini membuat mereka insecure, saudara. Mereka merasa tidak aman dengan kehadiran Yesus. Sebenarnya memang begitulah Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah saya singgung 3 tahun sebelumnya Yesus pernah datang ke Yerusalem. Dan dengan cara yang sama dia menjungkir balikan para pedagang pada waktu itu. Coba lihat Yohanes pasal 2 ayat 13 ya. Ini di awal pelayanan Yesus. Lihat itu ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ternyata Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang suka konfrontasi, saudara. Dia benar-benar Allah sejati. Dia adalah Mesias, dia adalah pribadi yang mengajar, menasihati, memperbaiki, saudara. Sehingga konfrontasi kalau ketemu dengan Yesus, konfrontasi itu enggak pernah bisa dihindari, saudara. Demikian juga ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, pasti akan ada konfrontasi dengan firman Allah terhadap kehidupan kita. Tetapi pada waktu itu, saudara, terjadi berulang kali. Yesus datang ke Yerusalem, Yesus berkonfrontasi dengan orang-orang pada waktu itu, tetapi dia segera meninggalkan Yerusalem. Dan akhirnya orang-orang yang di Yerusalem itu kembali hidup dengan cara mereka. Setelah dijungkir balikkan meja-meja mereka, ketika diusir pedagang-pedagang, bersihlah bait suci. Tetapi setelah Yesus pergi, mereka kembali melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Sampai pada akhirnya Minggu Paskah, Yesus datang kembali dan membersihkan bait suci. Mereka mulai berpikir, orang ini mengganggu, orang ini. Orang ini mengganggu kehidupan kita. Merusak kebiasaan kita. Kalau biasanya kita biarkan sebentar dia pergi, tapi tidak dengan kali ini. Kita harus membinasakan dia. Wow. Sampai sehebat itu pertentangan yang dihadapi oleh Yesus. Kenapa, saudara? Sebab otoritas Yesus itu menentang otoritas pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Nah, masalah yang sama yang sering kita hadapi. Bapak Ibu, kenapa kita seringkali tidak suka terhadap firman Allah? Kenapa seringkali kita memberontak? Kenapa seringkali kita menentang Tuhan? Sebab masalah otoritas, saudara. Siapa Yesus? Sehingga saya harus melakukan ini. Sehingga saya harus melakukan itu. Siapa dia? Sehingga saya harus menuruti perkataannya. Siapa dia? Sehingga dia memperlakukan sesuatu dalam hidup saya. Ini ngomong soal otoritas, saudara. Orang itu paling tidak suka diganggu kebiasaan hidupnya, kenyamanannya. Apa yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin, itu sama yang kita hadapi. Tanpa disadari kita nggak bisa mengamenkan firman Tuhan. Kita nggak suka dengan berita-berita yang menegur kita, yang menasihati kita. Karena apa? Karena kita tidak mau memberikan kendali atau otoritas hidup kita ini kepada Yesus.
Yesus itu berotoritas sebab dia adalah Tuhan. Ketika dia datang, dia mau mengatur kita, dia mau memimpin kita, dia mau merubah cara pikir kita, dia mau merubah cara hidup kita. Dan kalau kita tidak mau menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, kita cenderung akan memberontak seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu, coba simak baik-baik. Tuhan Yesus itu melalui firman dan tindakannya, ketika dia masuk dalam hidup kita, dia akan mengoreksi kita. Dia akan coba mengendalikan kita. Dia akan coba merubah cara pikir kita, merubah cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya itu. Dan seringkali kalau kita mendengar khotbah-khotbah yang mengoreksi, sekalipun tidak suka, ya kita dengar aja, tetapi setelah itu kita kembali ke kehidupan kita yang biasa, yang sebelumnya. Aduh, firman Tuhan menegur saya pagi ini. Waduh, firman Tuhan ini mencambuk saya, tapi setelah pulang kita nggak mau berubah. Ya. Sampai pada akhirnya ketika firman Tuhan terus diberitakan, menentang kita, coba mengoreksi kita, coba menasehati kita, tibalah pada saatnya kita seperti orang-orang Farisi, ini nggak benar ini. Saya udah nggak tahan lagi dengan Yesus ini. Kita harus membinasakan Yesus. Dan tidak jarang orang yang merasa hidupnya dikoreksi, dibersihkan oleh Tuhan dan dia menolak. Kadang-kadang orang itu mulai meninggalkan kebenaran. Bahkan mungkin berkata seperti orang-orang ini, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mengapa engkau mengganggu tatanan kami? Mengapa engkau menjungkir balikkan kebiasaan kami? Dengan kuasa manakah engkau melakukan itu? Siapa yang memberi kuasa itu kepadamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Tuhan yang mengasihi kita, yang telah mati dan bangkit untuk kita, seharusnya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kendali Tuhan. Amin. Saudara, saya punya kebiasaan. Tapi ketika orang masuk ke hidup saya, merubah kebiasaan saya, memangnya siapa kamu mengubah kebiasaan saya? Mengapa kamu mengatakan ini dengan kuasa apa? Siapa yang memberi kamu kuasa atas hidupku? Seperti itulah yang dihadapi oleh orang-orang Farisi, orang-orang yang terkemuka, imam-imam kepala. Siapa engkau sehingga engkau memporak-porandakan adat istiadat kami? Mereka enggan memberikan otoritas kepada Yesus untuk mengatur hidup mereka. Mereka sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi mari kita yang sudah mengenal Yesus yang begitu mengasihi kita, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, pribadi kedua dari kealahan kita. Mari kita yang telah mengenal kasih Tuhan yang besar, ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, dengan otoritasnya dia berfirman atau dia melakukan sesuatu, mengontrol hidup kita, ingin mengubah cara pikir kita, ingin mengubah perilaku kita, katakan, aku taat Tuhan. Amin. Jangan, apa firman ini? Kenapa saya harus mentaati ini? Kenapa saya harus memberi? Kenapa saya harus mengampuni? Memangnya siapa dia? Saya punya sikap saya sendiri. Bapak Ibu, jangan seperti orang-orang Farisi yang mempertanyakan dengan kuasa manakah engkau melakukan itu. Kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus berfirman kepada kita, katakan, ya Tuhan, aku mau berubah sebab engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, merubah sesuatu dari diri kita, menjungkir balikkan kebiasaan kita, merubah cara berpikir kita, katakan, ya Tuhan, aku mau berubah sebab engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Aku tidak melawan, aku tidak memberontak. Kata kaum pria, aku wis ra rewel.
Yang kaum pria tahu nyanyinya, aku wis ra rewel Gusti. Karena kita tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak menentang otoritasnya, justru kita memberikan seluruh hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Suka nyetir hidup sendiri atau suka disetir sama Tuhan? Suka memimpin diri sendiri atau suka dipimpin oleh Tuhan? Suka mengikuti Yesus atau mengikuti diri sendiri atau mengikuti orang lain? Karena Yesus adalah Tuhan yang berotoritas dalam perkataan dan tindakan. Mari kita memilih untuk menyerahkan hidup kita kepada Dia. Amin. Mari kita memilih untuk mengikuti Dia. Jangan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya ini? Dan siapa yang memberi kuasa itu? Tapi mari kita berkata, engkau Tuhan, engkau Juru Selamat, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Nah, dari kisah ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita pelajari saudara, tentang kekuasaan, tentang kuasa, tentang otoritas yang berkaitan dengan hidup kita. Maksud saya seperti ini. Yang pertama perhatikan bahwa otoritas itu adalah pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup setiap orang. Maksud saya seperti ini. Siapa yang berkuasa mengendalikan hidup saya ini? Siapa yang sesungguhnya berotoritas atas hidup saya? Siapa yang menentukan cara berpikir saya? Otoritas mana yang menuntun saya untuk mengatakan ini, mengatakan itu, untuk berbuat ini, untuk berbuat itu. Jadi kekuasaan, kuasa atau otoritas itu menjadi pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup ini. Makanya orang-orang Yahudi itu, para pemimpin bangsa Yahudi itu dia bertanya, ya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberi kuasa kepadamu? Kenapa? Karena pemimpin bangsa Yahudi mereka berpikir merekalah yang punya otoritas. Merekalah yang punya kuasa sebagai pemimpin. Merekalah yang harus didengar. Merekalah yang menentukan apakah bait suci ini sudah benar enggak cara kerjanya atau salah. Bukan Yesus. Kenapa tiba-tiba Yesus datang ke bait suci dan mengusir para pedagang? Aturan kami sudah benar. Kenapa dirombak? Dengan kuasa apa engkau melakukan itu? Nah, kadang kita juga secara alami berpikir seperti itu. Saya pikir hidupku sudah benar. Aku suka dengan cara hidupku sekarang ini. Kenapa tiba-tiba firman mengoreksi saya? Kenapa tiba-tiba Tuhan menegur saya, menasihati saya, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Siapa memangnya engkau? Kan begitu saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang berotoritas dalam hidup kita? Pertanyaan ini perlu kita jawab. Amin. Amin. Ini lebaran kok aku berhak jalan-jalan, tapi kenapa? Kok aku tidak boleh meninggalkan hari ibadah? Memangnya siapa? Dengan kuasa apa? Misalkan seperti itu loh ya. Yang mau mengendalikan ini siapa? Yang menentukan hari libur kita siapa? Tuhan atau diri kita sendiri? Atau liburan kalender merah? Oh hari ini libur aku nggak pelayanan. Wah ini kok tambah keras lagi khotbahnya, nanti yang jalan-jalan sudah didoakan kok malah disinggung-singgung. Enggak, saya tidak nyinggung. Ini contoh gampang. Amin. Amin. Secara manusia saya pengen jalan-jalan loh Ibu Gembala, tapi ini kan enggak bisa, pendeta minggu harus di gereja. Otoritas siapa? Otoritas Tuhan. Amin. Amin. Kalau otoritas saya, saya panggil tamu aja yang nggak kemana-mana, atau saya suruh siapa khotbah, saya tak jalan-jalan. Nah itu contoh gampang aja. Kenapa kita ada di sini hari ini? Karena kita menyerahkan hidup kita pada otoritas Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Jangan kebiasaan loh ya. Ingat kata firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25, jangan meninggalkan hari-hari ibadah seperti dibiasakan oleh banyak. Tetapi kamu setialah, kata Tuhan. Kamu setia dan saling menasihati seorang akan yang lain. Lalu saudara bertanya, ini pendeta ini otoritasnya dari mana memerintahkan kami melakukan itu? Otoritasnya datang dari Tuhan. Amin. Ini yang paling penting saudara. Kita biasanya, ya aku berhak atas hidupku. Jangan diganggu. Makanya kenapa sih orang itu gak suka teguran, gak suka nasihat. Emangnya lu siapa ngatur-ngatur? Tapi kalau dia mengatur hidup kita karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, mungkin kita bukan pengikutnya yang sejati. Seperti orang-orang Yahudi, Yesus datang membersihkan bait suci, dia pergi, ulang lagi yang sama. Firman Tuhan masuk telinga mana? Kiri, keluar telinga kanan, cuek. Tapi kalau terus berurusan dinasihati marah, memangnya kamu siapa? Aku tidak mau, kenapa? Saudara, pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup setiap orang adalah otoritas siapa yang memimpin hidup kita? Tuhankah atau manusia? Itu sebabnya Yesus bukan tidak mau menjawab pertanyaan mereka dengan kuasa manakah engkau melakukan ini semua? Siapa yang memberi kuasa itu? Bukan Yesus tidak mau menjawab itu, tetapi Yesus balik bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ini bicara soal otoritas. Kenapa Yesus mempertanyakan soal baptisan Yohanes? Sebab pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, kebanyakan orang-orang itu menolak Yohanes. Tidak memilih percaya kepada Yohanes. Ditanya, menurut kamu baptisan Yohanes itu dari sorga? Itu kata-kata orang Yahudi ketika berkata tentang Tuhan. Karena mereka tidak menyebut Yahweh dengan sembarangan. Dari Tuhan atau dari manusia? Wah, mereka tidak berani menjawab secara langsung. Mereka berpolitik, saudara. Hati-hati dengan politik ya. Tapi politik yang jahat. Wah, kalau kita katakan dari Tuhan, pasti Yesus menjawab, kalau gitu kenapa kamu tidak percaya sama Yohanes? Sebab Yohanes Pembaptis telah menunjuk kepada Yesus, inilah dia anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seluruh isi dunia ini. Amin. Kenapa? Mereka tidak mau mengatakan dari Tuhan, sekalipun mereka tahu itu dari Tuhan, sebab mereka telah menolak Tuhan. Ngeri kan? Lalu mereka berpikir, kalau kita jawab dari manusia, rakyat akan meninggalkan kita, karena kebanyakan rakyat itu setuju bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi. Saudara, ini politik saudara ya. Kalau orang hidupnya berpolitik ya, tidak bisa memilih ya di atas ya, tidak di atas ya, ingin mengamankan dirinya sendiri, ya, ingin menyenangkan orang banyak, mereka nggak akan bisa taat sama Tuhan. Amin. Sebenarnya mudah saja dia mengatakan dari sorga. Lalu Yesus berkata, kenapa kamu tidak percaya kepadanya? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Atau dari manusia supaya rakyat akan marah kepada mereka. Mereka mau aman-amannya aja, saudara. Orang yang pilih jalan aman, Kristen yang gak Kristen yang beneran, morsal yang gak morsal, kata begitu. Wis tengah-tengah aja, sedang-sedang aja, abu-abu saja. Saudara, ikut Tuhan tidak bisa abu-abu. Amin. Amin. Tidak bisa abu-abu. Kalau jadi Kristen ya harus seperti Yesus hidupnya. Makanya kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, barang siapa berkata bahwa dia memiliki persekutuan dengan Yesus, wajib hidup sama seperti Yesus. Kalau dunia, duniawi sekalian. Enggak suam-suam kuku, jangan
Separuh Kristen, separuh duniawi. Agamanya Kristen tetapi hidup secara duniawi. Loh, siapa yang memerintah atas hidup kita, saudara? Lihat, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama tidak hidup di bawah otoritas Tuhan. Tidak mau menyerahkan kendali hidupnya pada Tuhan. Mereka suka hidup pada otoritasnya sendiri, pada keinginannya sendiri, pada kemauannya sendiri. Hanya ada dua sumber otoritas dalam hidup ini, Tuhan atau manusia. Amin. Amin. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau kepada manusia? Kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Kita mau mengikut suara Tuhan atau mengikut suara manusia? Kalau orang-orang Yahudi ikut suara Tuhan melalui Yohanes Pembaptis, mereka akan menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi karena mereka mengikuti suara diri sendiri, maka mereka menolak Yohanes Pembaptis, menolak Yesus. Saudara, orang-orang yang hidup di bawah otoritas Tuhan pasti akan menerima firman Tuhan dengan mengatakan amin. Dan tidak hanya berkata amin, aminnya keras tapi nggak melakukan, taat, saudara. Tapi orang yang hidup dalam otoritas manusia, ketika firman itu mengoreksi, menyelidiki, menegur, menasihati, sulit mau mengatakan iya. Ini emangnya saya harus bagaimana? Ini siapa yang ngomong? Saudara, tiap orang punya pilihan, saudara. Seperti orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini. Mereka punya kekuasaan politiknya sendiri. Tapi orang yang berpolitik seperti dia, yang ingin jalan aman, yang ingin cari popularitas, menyenangkan konstituennya, tidak menyenangkan Tuhan. Karena menyenangkan Tuhan itu selalu berlawanan dengan dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tetapi mari kita menyerahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Nah, justru pertanyaan pemimpin-pemimpin agama ini berbalik menyerang mereka. Ya. Bahkan Yesus memaksa, berikan aku jawabnya, jawab dulu, baru aku akan menjawab kamu. Siapa yang berotoritas atas hidupmu? Tuhan atau dirimu sendiri? Tuhan atau manusia? Dan pagi ini Yesus meminta jawaban dari kita. Siapa yang memerintah hidupmu? Siapa yang berotoritas atas hidupmu? Tuhan apa dirimu sendiri? Tuhan apa manusia? Mari kita memilih Tuhan. Sebab memang Dia adalah juru selamat kita. Amin. Minggu lalu saya sudah khotbahkan kenapa kita percaya Yesus, kenapa kita mengikut Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang berdaulat, Dia hakim. Dia yang berotoritas atas kita, bukan hanya karena apa yang Dia bisa lakukan bagi kita. Mari kita tunduk taat pada otoritasnya, sebab Dialah memang Tuhan yang berkuasa atas kita. Amin. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, perhatikan saudara. Ini mungkin yang nggak enak didengar, tapi ini satu kebenaran bahwa kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan melalui firman-Nya itu selalu menentang gaya hidup kita yang mementingkan diri sendiri. Otoritas Yesus itu selalu menentang kehidupan kita yang egois, saudara. Lihat, Dia berkata hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita nggak boleh egois mengasihi diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gak mengasihi diri sendiri, mengasihi manusia sesama. Kemudian di ayat yang berikutnya, aku menyampaikan perintah baru kepadamu, hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus tidak selfish, Yesus tidak egois. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Amin.
Nah, otoritas Yesus selalu mendorong kita melawan setiap sifat keegoisan kita. Saudara, orang yang egois itu nggak suka dinasihati, nggak suka disuruh berbuat baik. Namanya aja udah egois, saudara. Ini keren, ini ngeri. Nah, orang itu lebih suka mengendalikan dirinya sendiri. Coba kita lihat di Matius 23 ayat 1. Orang-orang Farisi ini suka pada otoritasnya sendiri dan dia telah mengambil kursi Musa. Matius 23 ayat 1. Lihat itu. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Dia mau memegang kendali atas hidupnya sendiri dan atas bangsa Yahudi. Makanya kenapa ketika Yesus menentang otoritas mereka, mereka marah dan hendak membinasakan Yesus. Tapi yang ngeri kalau Bapak Ibu membaca di seluruh pasal 23 Injil Matius, ternyata mereka memegang otoritas bukan untuk melayani Allah, tetapi untuk melayani diri sendiri. Mereka memegang otoritas bukan untuk berfokus pada pekerjaan-pekerjaan Allah, tetapi mereka ingin mendapat kehormatan bagi diri mereka sendiri. Mereka disebut sebagai penyamun, perampok, perampas. Orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya mereka adalah pelanggar hukum. Karena mereka suka menggunakan otoritas dari Tuhan untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Untuk kesukaannya sendiri. Tetapi otoritas yang dipegang oleh Tuhan Yesus tidak digunakan untuk kesenangan Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Lihat, orang-orang Farisi mengatur pekerjaan di bait suci dengan begitu rapi seperti maunya mereka. Ya, tampaknya legal, tetapi sebenarnya itu salah karena mereka cari keuntungan, cari popularitas. Ketika Yesus masuk membongkarnya, mereka marah karena apa, saudara? Otoritas Yesus menentang sifat egois mereka, merampas otoritas mereka yang diambil dari Musa itu. Bapak Ibu, relakan diri kalau Tuhan dengan otoritasnya menentang sifat egois kita. Loh, gak ada amin? Amin. Saudara, izinkan Yesus dengan kuasanya itu merubah hidup kita, memimpin kita, mengendalikan kita. Lalu orang bertanya, dari mana datangnya otoritas Tuhan? Bapak Ibu, otoritas Allah itu tercantum dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lihat, pada waktu Yesus mengusir para pedagang itu ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Dia mengutip dari Yesaya pasal 56 ayat 7. Janganlah kamu menjadikan sebagai sarang penyamun. Itu mengutip dari Yeremia 7 ayat yang ke-11. Yesus melakukan tindakan keras seperti itu berdasarkan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Dan kita juga bisa melihat tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Apa yang diajar, saudara? Dia memberitakan Injil. Coba kita lihat lagi. Di dalam Lukas pasal 20. Kita baca ayat 1. Ya, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Otoritas datang dari firman Tuhan. Otoritas datang dari Injil. Sekalipun Yesus mengajar orang-orang Yahudi, orang-orang beragama, tetapi tidak berasumsi bahwa mereka tahu kebenaran. Makanya Injil diberitakan oleh Yesus. Terus menerus Injil kerajaan Allah diberitakan oleh Yesus.
Bapak Ibu, otoritas Tuhan itu datang melalui firman-Nya. Otoritas Tuhan atas hidup kita itu berasal dari firman-Nya. Makanya setiap kebangunan rohani itu selalu mulai dari firman Tuhan. Amin. Selalu mulai dari firman Tuhan, saudara. Yesus tidak mengkhotbahkan kata-kata motivasi atau tidak mengutip kata-kata para filsuf, tidak. Tapi dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Semua kebangunan rohani dimulai dari pengajaran firman Tuhan yang benar. Mimbar harus digunakan untuk mengajarkan kebenaran Alkitab, ayat per ayat, buku per buku. Amin, Bapak Ibu. Bukan pikiran manusia, asumsi manusia. Apalagi filsafat, psikologi atau yang lainnya. Kita dilahirkan kembali oleh siapa? Oleh firman Tuhan, benih ilahi yang membuat kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Kita harus percaya sepenuhnya pada otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu relevan, baik masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Kalau mau bertanya, otoritas Allah datang dari mana? Dari firman Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari siapapun juga. Kalau saya pagi ini tidak memberitakan firman Tuhan, saya tunduk pada otoritas manusia atau bahkan otoritas kuasa-kuasa kegelapan. Tapi karena saya memberitakan firman Tuhan, saya tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Bapak Ibu, lebih baik saya tidak mengkhotbahkan ini yang berat-berat, yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang membuat saudara marah. Ini khotbah apa sih? Tapi ini firman Tuhan. Gitu. Ini bicara tentang otoritas Allah, saudara. Dan saya harus mengingatkan lagi bahwa firman Allah itu selalu bertentangan dengan sifat egois kita. Makanya firman Allah itu selalu mengajar, menasehati, menegur, memperbaiki. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 coba kita baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Perhatikan di sana. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini selalu bicara konfrontasi, saudara. Mengajar itu mengkonfrontasi. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang salah menjadi benar. Ini konfrontasi. Menyatakan kesalahan, ini juga konfrontasi. Memperbaiki kelakuan, waduh saudara, mengubah kebiasaan itu tidak gampang. Makanya banyak yang protes kan, aku nggak biasa gini, aku nggak biasa gitu, aku nggak bisa gini. Tapi kalau Tuhan berbicara, saudara, kita harus mau diperbaiki hidup kita. Amin. Dididik dalam kebenaran. Yang biasanya hidup dalam kesalahan, dididik dalam, ini konfrontasi. Makanya otoritas Allah itu selalu bertentangan dengan sifat keberdosaan kita. Makanya kalau kita tidak mau dinasihati, tidak mau dihajar, kita nggak mengenal Tuhan gitu kan. Karena di dalam Ibrani 12 dikatakan, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu ditegur, dinasihati, dihajar oleh Tuhan. Anak-anak gampang itu dibiarkan begitu saja. Tuhan itu selalu berkonfrontasi dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, ketidakbenaran kita. Bahkan selanjutnya Paulus memerintahkan, coba lihat di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Memberitakan firman dengan cara seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wow. Saudara memberitakan firman itu dengan cara apa? Nyatakan yang salah, menegur, menasihati. Tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, tetapi khotbah yang menegur, yang mengajar, yang menasihati seringkali nggak populer. Nggak disenangi. Tapi saya mau mengatakan, khotbah yang menegur, menasihati, menyatakan kesalahan, memperbaiki itu yang benar. Loh, nggak ada amennya. Itu yang alkitabiah. Khotbah yang menghindari konfrontasi dengan dosa, itu pasti nggak benar. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menolong Bapak Ibu menjadi orang seperti yang saudara inginkan. Saudara bisa berkembang menjadi apa yang engkau mau. Menjadi sukses, menjadi berhasil, menikmati hidup ini. Tiap hari lebih senang, lebih bahagia. Bisa menikmati dunia dengan segala keindahannya. Waduh, kalau itu jelas gak benar. Kata Paulus apa? Janganlah hendaknya kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Melihat konfrontasi. Kalau Bapak Ibu tidak mau konfrontasi atau dikonfrontasi dengan firman, kita belum kenal Tuhan dengan benar. Dan kalau Tuhan berkonfrontasi dengan kita, percayalah bahwa Tuhan menginginkan kebaikan kita. Dia berfirman, Paulus berkata, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah Tuhan datang dengan firman-Nya menegur kita, mengoreksi kita, saudara, memperbaiki kelakuan kita? Ataukah firman itu telah datang dan dia memporak-porandakan kehidupan kita, menjungkir balikan kebiasaan kita. Kita yang biasanya malas harus dibangunkan pagi untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk rajin beribadah. Kalau Tuhan melakukan itu, katakan, ya Tuhan, terima kasih Engkau yang memegang kendali dalam hidup saya. Mungkin saudara harus meninggalkan hobi-hobi yang tidak memiliki makna bagi pertumbuhan rohani saudara. Katakan, ya Tuhan, aku mau taat. Mungkin Tuhan akan memisahkan saudara dari teman-teman yang jahat, dari medsos, dari gadget, TikTok yang gak benar. Katakan, ya Tuhan, aku mau taat sebab Engkau berotoritas atas hidupku. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merasa Tuhan tidak pernah mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita, jangan-jangan kita belum benar-benar berjumpa dengan Yesus. Sekalipun kita mungkin rajin bergereja, sekalipun kita mungkin sudah lama menyanyikan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kau akan mengalami Dia menegur kita, Dia menasehati kita, Dia menuntun kita, Dia menolong kita hidup dalam kekudusan. Amin. Itu bicara tentang otoritas. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Ketika otoritas Allah melalui firman-Nya menegur kita, menasehati kita, memperbaiki kita, mungkin menjungkir balikan kehidupan kita. Ini gak boleh ada, ini harus ada yang seperti ini harus kamu buang. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku mau tunduk dan taat pada otoritas-Mu. Amin. Ini hal yang sangat penting. Jika Yesus adalah Allah, firman yang menjadi manusia, jika Dia telah rela menjadi manusia dan menderita untuk kita, telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, jikalau Dia telah mati dan bangkit dan akan datang kembali untuk memberikan keselamatan kepada kita, mari kita tunduk taat kepada otoritasnya dalam hidup kita. Pastikan bahwa engkau mengenal Dia, mengenal firman-Nya yang terus mengoreksi kita, memperbaiki kita, menuntun kita dalam kebenaran, dan lakukan itu dengan setia.
Karena itulah yang penting dan berarti dalam hidup kita. Tanpa taat tunduk kepada otoritas Tuhan, maka mungkin kita masih belum memiliki iman yang menyelamatkan itu. Mari, pagi hari ini, kita mau benar-benar memberikan seluruh hidup kita kepada otoritas Tuhan. Amin. Jangan hidup berdasarkan otoritas manusia, keinginan sendiri, kemauan, kebiasaan-kebiasaan kita yang egois itu. Tapi mari kita mau menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita mendengar suaranya. Dan mari kita rela dinasehati, rela ditegur, rela dihajar, saudara ya. Rela diperbaiki kelakuan kita, karena memang itu sifat Yesus, sifat firman Allah. Karena itu memang otoritas Yesus. Jangan marah kalau ditegur oleh Tuhan, amin. Amin. Tapi sukailah firman Tuhan yang bermanfaat untuk menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, sehingga kita dituntun dalam perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Allah datang dengan firman-Nya, menegur, mengoreksi, memperbaiki kita, atau dia melakukan sesuatu dalam hidup kita, memisahkan kita dari keduniawian, memisahkan kita dari teman-teman yang jahat, dari hal-hal yang buruk, merubah kebiasaan kita, katakan, ya Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku dalam kedaulatan-Mu. Aku mau percaya dan taat kepadamu, bukan kepada manusia, bukan kepada diriku sendiri, bukan kepada orang lain. Dan aku menyukai firman-Mu, bukan hal-hal yang tidak berasal dari firman-Mu. Amin. Sama-sama kita berdiri.